Sahabat Kafilah Garden, kita berjumpa lagi. Pernahkah dari teman-teman sekalian menemui tanaman yang tumbuh kerdil dan sulit tumbuh, padahal sudah diberi pupuk dasar atau bahkan sudah diberi pupuk susulan? Lantas, bagaimana solusinya? Dengan menonton video ini, maka teman-teman semua sudah sangat tepat. Karena kita akan mengupas permasalahan tanaman kerdil sulit tumbuh subur. Simak sampai selesai agar tidak salah paham. Namun, sebelum kita lanjutkan videonya, mari dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel ini semakin memberikan manfaat kepada banyak petani. Tanaman sulit tumbuh atau bisa dibilang kerdil sebenarnya ada banyak penyebabnya. Di antaranya karena faktor bibitnya, kemudian faktor serangan hama, faktor kekurangan unsur hara, dan faktor stres setelah pindah tanam. Ini yang paling sering terjadi. Agar kita bisa menemukan solusinya, maka kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu agar nantinya tidak salah penanganan. Mari kita bahas satu persatu beserta solusinya. Yang pertama yaitu faktor bibit. Sebagai contoh, tanaman tembakau ini merupakan jenis bibit yang memang berdaun kecil. Namanya tembakau sawit. Jadi mau dipupuk sebanyak apapun, daunnya tetap kecil karena memang jenisnya. Sedangkan ini merupakan jenis tembakau KM2, berdaun lebar dan besar. Ketika unsur hara tercukupi, maka jenis ini akan tambah subur, tinggi, dan daunnya pun lebar dan tebal. Kemudian yang kedua yaitu faktor serangan hama. Hama pada tanaman juga bisa menjadi pemicu tanaman tumbuh kerdil. Sebagai contoh, tanaman terong ini yang terserang hama dari daun dan dari dalam tanah atau dari akarnya. Maka solusinya yaitu kita menyemprotkan pestisida entah organik ataupun kimia. Untuk hama pada daun yang berlubang seperti ini, kita bisa semprotkan pestisida berbahan aktif chlorothalonil, mancozeb, atau asam aktanwat. Dan untuk solusi hama pada akar yang gejalanya seperti ini, kita bisa mengatasinya dengan pemberian bakterisida atau kita juga bisa memberikan trichoderma. Kemudian faktor yang ketiga dan paling sering terjadi yaitu stres karena pindah tanam. Ketika tanaman yang dipindahkan ke lahan yang sudah diberi pupuk dasar dan pupuk tersebut sudah dirasa cukup, akan tetapi tanaman tumbuh kerdil, maka besar kemungkinan tanaman tersebut mengalami stres karena pindah tanam yang disebabkan oleh faktor biotik ataupun abiotik. Dengan kata lain, tanaman tersebut tidak bisa adaptasi pada lahan yang baru setelah proses penyemaian. Solusinya, kita semprotkan asam amino dan asam sulfat. Untuk lebih mudahnya, kita bisa menggunakan ambition atau ambition. Kita semprotkan ambition 1 kali saja, kemudian selang waktu 1 minggu, kita semprotkan ultradap atau Gandasil D. Pupuk ambition ini pada video sebelumnya juga sudah saya bahas. Ambition ini mengandung asam amino dan asam sulfat dan juga unsur mikro yang berfungsi mengobati stres pada tanaman. Untuk harga dan dosis pemakaiannya sudah saya jelaskan pada video yang ini. Kemudian setelah kita semprotkan ambition selang waktu 1 minggu, kemudian kita semprotkan Gandasil D.
Karena setelah tanaman sembuh dari stres, maka daya serap pupuk akan semakin tinggi. Oleh karena itu, kita bisa berikan pupuk daun berupa Gandasil D, karena Gandasil D sendiri mengandung unsur hara yang sangat komplit dan merupakan pupuk foliar yang mudah diserap oleh tanaman. Dengan catatan waktu penyemprotan yang tepat, yaitu ketika stomata daun terbuka. Pada video sebelumnya juga sudah saya bahas tentang kapan waktu stomata terbuka, kapan melakukan penyemprotan. Kemudian faktor yang terakhir yaitu kekurangan unsur hara. Untuk penjelasan tanaman yang kekurangan unsur hara akan saya jelaskan pada video yang akan datang. Semoga penjelasan video ini bermanfaat. Apabila ada poin-poin yang kurang bisa dipahami, mari kita diskusikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.